Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Superlab 1. Nah, di sini tuh kita akan mencoba mengkonfigurasi. Nah, topiknya tuh di sini ada VLAN dan trunking, port path, router on stick, switch virtual interface atau SPI, lalu ada DHCP server, routing OSPF, access list, DNS server, dan juga web server. Nah, di sini tuh ada beberapa part ya teman-teman. Ada part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Nah, kita akan mengkonfigurasi dari part 1 dulu, yaitu basic configuration. Yang pertama, kita itu harus mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Lalu, konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi hostname dan enable secret-nya di switch 4 ya teman-teman. Kita masuk dulu ke mode enable dan konfigurasi terminal, lalu kita masukkan hostname-nya, yaitu sesuai ya dengan display-nya, yaitu SW4 ya teman-teman, berarti di sini. Enable secret SID, lalu enter. Kita lanjut. Nah, kita konfigurasi hostname dan enable secret-nya ini ke semua router dan switch-nya ya teman-teman. Terus enable secret SID. Nah, sudah ya teman-teman. Kita sudah menyelesaikan part 1. Nah, bisa kita lihat di sini ya teman-teman, persenannya itu menambah. Jadi, kalau kita konfigurasinya benar, dia ini akan menambah. Tapi, kalau ada konfigurasi kita yang salah, dia ini tidak akan menambah atau tetap diam di situ gitu, nge-stuck. Nah, kita lanjut ke part 2 ya teman-teman, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di MLS dan juga switch 4. Nah, kita ini yang pertama harus membuat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display, lalu konfigurasi port path pada semua interface yang terhubung ke PC, lalu konfigurasi SPI dan DHCP server pada MLS2 untuk semua VLAN, lalu set DNS servernya itu dengan IP 192.168.90.2. Lalu di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, ini ya IP-nya teman-teman. Kita sekarang akan memasukkan dulu VLAN-nya di switch 4 ya teman-teman. Kita langsung aja masukin VLAN 10, lalu name-nya. Nah, untuk name-nya itu kita menyesuaikan yang di sini, berarti angkanya, hurufnya besar semua ya teman-teman. VLAN 10, lalu kita buat lagi untuk VLAN 20, lalu name-nya VLAN 20, lalu kita buat juga VLAN 30 dan juga name-nya VLAN 30. Nah, lalu habis ini kita memasukkan interface setiap VLAN-nya ya teman-teman. Di sini VLAN 10 itu dia itu dari interface 2 sampai 3. Interface range FA.
2 sampai 3, lalu kita enter switch port access VLAN 10. Kita enter, lalu kita masukkan comment spanning tree port path, lalu enter, lalu di sini kita masukkan juga interface yang VLAN 20. Di sini 4 sampai 5 ya teman-teman. 0, 4 sampai 5, lalu kita enter switch port access VLAN 20. Kita enter, kita ketikkan lagi spanning tree port path, lalu kita masukkan juga interface range FA0/ di sini VLAN 30 itu dari 6 sampai 7. 6 sampai 7, lalu switch port access VLAN 30. Kita enter, lalu spanning tree port path, kita enter. Nah, setelah ini kita masuk ke interface FA01, lalu kita enter, lalu kita ubah menjadi mode terang ya teman-teman, switch port mode terang, lalu enter, lalu switch port terang allowed VLAN 10 sampai 30 ya teman-teman, kita enter. Nah, di di switch 4 sudah selesai, kita ke MLS ya teman-teman. Di sini kita juga buat VLAN 10 dan juga name-nya semuanya ya teman-teman. Kita buat juga VLAN-nya di MLS. Kita enter, ini 30. Nah, sekarang kita masukkan interface-nya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk VLAN 20 di sini kan tidak ada interface VLAN 20 yang terhubung kepada MLS. Nah, tapi kita itu harus tetap memasukkan VLAN 20. Jadi ibaratnya ini tuh untuk mengenalkan gitu, supaya nanti VLAN 20 juga dapat IP DHCP-nya. Terus kita masukkan interface range FA0/. Di sini 2 sampai 3. Enter switch port access VLAN 10, lalu enter, lalu spanning tree port path, lalu enter, lalu kita masukkan interface range FA0 yang milik VLAN 30. Di sini 4 sampai 5 ya teman-teman. 4 sampai 5. Kita enter switch port access VLAN 30, lalu kita enter, lalu spanning tree port path, lalu kita enter. Nah, sekarang kita masukkan interface FA01 ke mode terang juga teman-teman. Tapi di MLS itu ada perbedaannya teman-teman. Kita itu harus menambahkan satu perintah. Nah, kita masuk dulu ke interface FA01, lalu di sini kita ketikkan switch port terang encapsulation 1Q, lalu kita enter. Nah, di sini baru kita bisa mengetikkan switch port mode terang. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, lalu kita di sini akan mengkonfigurasi SPI dan juga DHCP servernya. Nah, di sini kita akan membuat SPI-nya dulu ya teman-teman. Interface VLAN 10, kita enter. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.255.255.255.6. Lalu kita masukkan juga interface VLAN 20, lalu IP-nya 192.168, lalu 20.1, lalu kita masukkan subnet mask-nya.
Lalu kita masukkan interface VLAN 30. Lalu IP address-nya di sini kita tinggal ubah aja. Ini. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, lalu sekarang kita akan konfigurasi IP DHCP-nya ya teman-teman. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya ya teman-teman, yaitu networknya yang ada di sini. Nah, lalu kita masukkan networknya ya teman-teman, yaitu 192.168.10.0. Lalu kita masukkan juga subnet max-nya ya teman-teman. Nah, habis itu kita masukkan default router, lalu beri IP lagi. IP-nya yang 192.168.10.1. Kita enter. Lalu kita masukkan DNS servernya. Nah, untuk IP DNS servernya kita itu IP-nya yang sudah disiapkan di sini, yaitu 192.168.90.2. 192.168.90.2. Lalu kita enter. Nah, kita lanjut ke IP DHCP pool VLAN 20. Lalu networknya 192.168.10. Lalu jangan lupa subnet max-nya juga. Lalu DNS 890.2. Lalu enter. Lalu VLAN 30. Ya, 192.168.30.0. lalu billing. Enter. Default routernya 192.168.30.1. lalu enter. DNS servernya itu 192.168.90.2. Enter. Nah, lalu teman-teman di sini kita akan cek result, lalu ke assessment item, lalu kita scroll. Nah, di MLS2 di DHCP server exclude address. Dan di sini tuh ada pengecualian ya teman-teman. Untuk IP 10.1, 20.1 dan 30.1 ini tuh IP DHCP yang tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi ini tuh pengecualian. Nah, kita bakalan masukin perintah seperti ini teman-teman. Kita exit dulu, lalu IP DHCP exclude address, lalu kita masukkan IP yang tadi, yaitu 192.168, lalu 10.1, dan juga kita tinggal ganti di sini 20.1 dan juga 30.1. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan cek IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini tuh sudah ada ya teman-teman untuk IP-nya. Begitu. Juga di sini. Nah, sudah.
Nah, sudah ya teman-teman. Ini kita akan masuk ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada MLS1, switch 1, dan juga switch 2. Nah, di sini tuh kita harus membuat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera. Lalu konfigurasi port path pada semua interface yang terhubung ke PC, lalu konfigurasi SPI dan juga DHCP server pada MLS1 untuk semua VLAN, set DNS server dengan IP yang ada di sini ya teman-teman. Lalu di bawah ini detail IP address untuk setiap VLAN MLS1 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Nah, IP-nya itu yang sudah disiapkan di sini ya teman-teman. Nah, di sini tuh berarti kita akan membuat VLAN 40, 50, 60, dan juga 70. Nah, kita akan konfigurasi di 1 dulu ya teman-teman. Kita enter dulu, lalu kita masuk ke mode enable, lalu kita masukkan passwordnya yaitu SID, lalu kita masuk ke mode konfigurasi terminal. Nah, di sini kita buat VLAN-nya ya teman-teman, yaitu VLAN 40, name-nya sesuaikan, VLAN 40, lalu kita buat juga VLAN 50, name-nya juga kita tinggal ubah-ubah aja ya teman-teman, VLAN 60 dan juga name-nya. Nah, lalu setelah ini kita masukkan interface range-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk VLAN 40 itu, ini tuh dimulai dari 2 sampai 4. Kita bisa lihat ya teman-teman, ya. Kita enter, lalu switch port access VLAN 40, lalu spanning tree port path, lalu enter, lalu kita masukkan juga interface range FA0 yang milik VLAN 50. Nah, VLAN 50 ini dia tuh 5 sampai 6. 5 sampai 6, switch port access VLAN 50. Lalu kita enter, lalu spanning tree port path, enter. Kita masukkan juga interface range FA0 milik VLAN 60. Nah, di sini tuh dia dari 7 sampai 80 ya, teman-teman. 7 sampai 8. Nah, 7 sampai 8. Lalu switch port access VLAN 60. Kita enter. Spanning tree port path. Kita enter. Lalu kita masuk ke interface FA0. Di sini kita lihat FA01 itu kita ubah menjadi mode terang, teman-teman. Switch port mode terang. Kita switch port terang allowed VLAN 40 sampai 60. Enter. Nah, lalu kita lanjut di switch 2 ya teman-teman. Kita masuk ke mode enable, kita masukkan passwordnya yaitu SID. Kita masuk ke mode konfigurasi terminal, konfigurasi terminal. Lalu kita masukkan VLAN 60 dan juga name-nya. VLAN 60. Lalu kita masukkan VLAN 70 dan juga name-nya. Nah, kita enter, lalu kita masukkan interface-nya ya teman-teman. Di sini VLAN 60 itu dari 2 sampai 3. Kita 0/2 sampai 3, lalu kita enter, switch port access VLAN 60, lalu spanning tree port path. Dan kita masukkan interface range FA punya VLAN 70, dia itu dari 4 sampai 6 ya teman-teman. 4 sampai 6, lalu switch port access VLAN 70.
kita enter. Spanning tree, port path, lalu kita enter. Kita masukkan interface yang akan kita ubah menjadi mode terang, yaitu interface FA01. 01, enter. Switch port mode terang, lalu switch port terang, alloy VLAN 60 sampai 70. Kita enter. Nah, lalu setelah ini kita akan konfigurasi di MLS-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke mode enable, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita masuk ke mode konfigurasi terminal. Nah, kita masukkan VLAN-nya ya teman-teman. Itu dari VLAN 40, name-nya VLAN 40, lalu kita masukkan juga VLAN 50 dan juga name-nya. Kita tinggal ubah-ubah aja ya teman-teman. Sini 10 dan juga kita buat yang 70. Nah, setelah ini kita exit dulu ya teman-teman. Nah, kita masukkan interface range FA. Di sini tuh 01 dan juga 02. Berarti 1 sampai 2 kita ubah menjadi mode terang, teman-teman. Tapi sebelum kita masukkan ke mode terang, kita masuk dulu ke switch port terang, encapsulation.1q, baru habis itu switch mode terang. Kita enter. Nah, lalu di sini kita akan membuat SPI-nya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke interface VLAN 40, lalu kita enter. Kita masukkan IP address-nya ya. 192.168.40.1, lalu subnet max-nya 255.255.0, lalu enter. Kita masukkan juga yang VLAN 50, lalu IP address-nya 50, lalu enter. Kita masukkan yang 60. Kita ubah. Enter, lalu kita masukkan yang VLAN 70. Kita tinggal ubah-ubah aja ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, setelah ini kita akan buat IP DHCP full ya teman-teman. Untuk VLAN 40 dulu. Kita masukkan networknya. Itu 40.0, lalu subnet max-nya ya teman-teman, jangan lupa. Lalu default router. 40.1, lalu DNS servernya jangan lupa. Nah, di sini DNS servernya pakai IP yang ini. 192.90.2, lalu enter. Lalu kita masuk juga ke IP DHCP. VLAN 50, networknya. Lalu 50.0, lalu subnet max-nya. Kita masuk ke default router 192.168.50.1, lalu DNS servernya 192.168.90.2. Kita masuk ke IP DHCP pool yang VLAN 60. Kita masukkan networknya. Titik
60.0 subnet max-nya, enter, default router 60.1, lalu DNS server, enter, lalu kita masuk ke IP DHCP buat VLAN 70, lalu networknya 192.168.70, lalu subnet max-nya, lalu default router, lalu DNS servernya itu 192.168.90.2. Nah, lalu setelah ini kita exit dulu, lalu IP DHCP exclude address. Kita masukkan pengecualiannya ya teman-teman. 192.168 ya 40.1, lalu kita ubah, tinggal ubah aja ya teman-teman. Ini sampai VLAN 70. Lalu kita enter. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu di sini kita akan cek IP DHCP-nya. Apakah dapat? Nah, sudah dapat ya teman-teman. Kita terus aja ke PC-PC yang lainnya juga ya. Nah, IP-nya sudah dapat semua ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Lalu, VLAN-nya itu harus menyesuaikan dengan nama yang tertera di display, konfigurasi port path, lalu konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 dan VLAN 8, lalu set DNS server dengan IP yang di sini, lalu lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan juga server 2. Nah, ini ya untuk IP-nya ya teman-teman, detail IP-nya. Nah, kita langsung aja konfigurasi di switch 3-nya dulu ya teman-teman. Kita langsung aja ke mode enable, lalu kita masukkan passwordnya yaitu SID. Kita ke mode konfigurasi terminal. Di sini kita masuk ke VLAN 80 dan juga name-nya VLAN 80, lalu VLAN 90 dan juga name-nya. Enter, lalu kita masukkan interface range-nya teman-teman. Nah, untuk VLAN 80 dia itu dimulai dari 1, berarti di ini dari 1 sampai 3 ya teman-teman. 1 sampai 3 switch port access VLAN 80. Kita enter, lalu spanning tree port path, lalu enter. Kita masukkan juga interface range at A. Ini dari 4 sampai 5. Oke, kita masukkan 4 sampai 5. Kita enter. Switch port access VLAN 90. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan spanning tree port path. Lalu kita enter. Nah, kita masukkan mode terang dulu ya untuk interface FA6. Interface FA0/6 kita masukkan ke
switch mode trunk, lalu switch port trunk LED VLAN 80 sampai 90, lalu kita enter. Nah, selesai ya teman-teman untuk konfigurasi di switch 3. Lalu kita masuk dulu ke router 3. Kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Kita masuk ke mode konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface gig 01. Lalu kita nyalakan kabelnya ya teman-teman. Nah, setelah ini kita masukkan lagi interface gig 01.80. Nah, di sini tuh kita akan membuat sub interface untuk VLAN 80 dan juga 90. Kita masukkan encapsulation dulu ya teman. Encapsulation.1Q80. Nah, lalu kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.80.1, lalu subnet mask-nya jangan lupa. Kita enter, lalu kita masuk ke interface gig 0/1.90, lalu enter. Lalu encapsulation.1Q90, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.90.1, lalu 255.255.255.0 ya teman-teman, mohon maaf. Enter. Nah, lalu kita buat IP DHCP full VLAN hanya untuk VLAN 80 ya teman-teman. Kita di sini masukkan networknya itu 80.0, lalu subnet mask-nya jangan lupa 0, lalu enter, lalu default routernya 168.80.1, enter. DNS servernya 192.168.90.2, enter. Lalu kita exit lagi IP DHCP exclude address, lalu kita masukkan IP yang tadi yaitu 80.1, kita enter dan selesai. Lalu kita cek dulu IP-nya teman-teman. Dan di sini sudah dapat ya teman-teman untuk VLAN 80, PC di VLAN 80. Sudah. Nah, lalu sekarang kita masukkan IP ke server ya teman-teman. Kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Kita masukkan IP-nya itu 192.168 lalu 90. Di sini kita akan menggunakan 90.2 karena gateway-nya itu sudah menggunakan 192.168.90.1 ya teman-teman. Di sini itu gateway-nya 90.1. Untuk DNS servernya 192.168.90.2, lalu setelah kita lanjut di server kedua. Kita masukkan IP-nya. Berarti di sini titik 3 ya. Kita masukkan gateway-nya 192.168.90.1. Nah, sudah.
Nah, setelah ini kita masuk ke part 5, yaitu konfigurasi IP address point to point. Yaitu yang pertama, kita harus konfigurasi IP address tiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lalu lakukan konektivitas, pastikan setiap router itu dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, di sini kita akan memasukkan dulu IP-nya kepada masing-masing router ya, teman-teman. Di sini kita masuk ke interface. Oke, kita lihat di sini gig 00 ya, teman-teman. Kita masukkan IP address-nya dulu 10.10.6, lalu kita masukkan subnet max-nya .252, lalu kita nyalakan kabelnya ya, teman-teman. Lalu kita lanjut ke router 1. Di router 1 masuk ke enable SID konfigurasi terminal. Lalu di sini kita masuk ke interface gig 00 terlebih dahulu. Kita masukkan dulu IP-nya yaitu 10.10.10.1 255.255.252. Enter, tunggu dulu teman-teman. Lalu kita masuk ke interface gig 01. Kita masukkan juga IP-nya 10.10.10.5, lalu 255.255.252, lalu kita nyalakan kabelnya. Nah, sudah ya teman-teman, kita lanjut ke router kedua. Nah, di sini kita masuk ke mode enable SID konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface gig 00 dulu ya, teman-teman. Kita masukkan IP address-nya. Itu di sini IP address-nya itu yang ini ya, teman-teman. 10.10.10.9, lalu 255.255.255.252. Kita masuk ke interface gig 01. Kita masukkan IP address-nya itu 10.10.10.2. Kita masukkan subnet max-nya 252. Kita enter, lalu kita masuk ke interface gig 02. Enter, kita masukkan IP address-nya itu 10.10.10. Di sini titik 13, lalu kita masukkan juga subnet max-nya titik 252. Enter, lalu kita nyalakan kabelnya. Oh iya teman-teman, kita belum menyalakan kabel-kabelnya. Kita masuk dulu ke interface gig 00, kita nyalakan kabelnya. Kita masuk ke interface gig 01, kita nyalakan juga kabelnya. Kita juga di sini lupa ya teman-teman untuk menyalakan kabel gig 00. Nah, selesai. Lalu kita masukkan IP ke MLS ya teman-teman. Kita masuk dulu ke mode enable, lalu masukkan passwordnya, SID konfigurasi terminal. Nah, di sini kita itu untuk memasukkan IP address ini tidak langsung ya teman-teman, tapi menambahkan satu perintah. Kita itu harus, kita masuk dulu deh ke interface FA03. FA0/3. Lalu di sini kita ketikkan no switch port, lalu enter. Nah, di sini baru kita bisa memasukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.14. Lalu kita masukkan subnet max-nya
252. Lalu kita enter. Nah, lalu kita masukkan juga IP di MLS2. Masuk ke mode enable, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita masuk ke mode konfigurasi terminal, dan kita masukkan IP-nya, itu 10.10.10, tapi sama ya seperti tadi teman-teman. Di sini tuh interface FA06. Lalu enter. Kita ketikkan juga perintahnya no switch port. Habis itu baru kita masukkan IP address-nya. 255.255.255.252, lalu enter. Dan selesai ya teman-teman untuk konfigurasi IP-nya. Lalu kita masuk ke part 6, yaitu konfigurasi OSPF in all of router. Itu yang pertama, kita harus mengkonfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Lalu, poinnya itu kita harus menggunakan ID untuk OSPF ini 1, teman-teman. Jadi, ID OSPF-nya itu kita menggunakan angka 1. Nah, untuk konektivitasnya, itu harus status OSPF-nya ini neighborship up di semua router, lalu tabel routingnya selesai di semua router, lalu semua klien dapat melakukan ping. Nah, kita akan mengkonfigurasi OSPF. Nah, kita mulai di router 3 dulu ya teman-teman. Kita enter dulu, terus kita exit. Nah, kita masuk ke router OSPF1. Kita enter, lalu kita masukkan networknya. Nah, kita memasukkan IP VLAN sebelah sini. Tapi kita masukkan dulu yang ini aja deh. Yang IP 10.10.4. Nah, kenapa di sini kita menggunakan 4? Karena mungkin bisa jadi untuk networknya 5 dan 6 ini adalah 4. Nah, kita masukkan juga wildcard-nya ya teman-teman. Yaitu 3. Kita masukkan juga areanya, area 6, lalu enter. Lalu kita masukkan juga network punya VLAN 80 dan juga 90. Itu 192.168.80.0, lalu kita masukkan wildcard-nya, yaitu 255, areanya 0, lalu enter. Lalu kita masukkan juga IP-nya VLAN 90. Nah, selesai. Habis itu kita konfigurasi di router 1. Kita masuk ke router OSPF1. Kita masukkan networknya. Dan di sini kita 10.10 yang titik 4 ya, networknya yang 4. Lalu kita masukkan wildcard-nya yaitu 3, areanya 0. Kita enter. Lalu untuk yang sebelah sini, ini tuh kan dia tuh 1 dan juga 2 ya IP yang digunakan. Nah, kita bisa jadi untuk networknya itu tuh 0 ya teman-teman. Nah, ini tuh memang suka kayak gini ya teman-teman. Kita langsung enter aja. Kita bisa. Nah, kita tambahkan 0 di sini. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita konfigurasi di router kedua. Kita enter, kita exit dulu. Lalu kita masukkan router OSPF1. Kita masukkan networknya yaitu 10.10.10 titik yang 0, lalu wildcard-nya 3, areanya 0. Lalu masukkan juga di sini, kita masukkan 12. Kenapa 12? Karena di sini tuh ininya tuh IP-nya di sini 13 dan juga 14 yang digunakan. Jadi mungkin bisa jadi untuk networknya itu 12 ya teman-teman. Kita enter. Lalu kita di sini
Masukkan IP 8. Nah, ini juga kenapa 8? Karena di sini IP yang digunakan 9 dan 10. Jadi mungkin bisa jadi kalau networknya itu 8. Kita enter. Nah, lalu sekarang kita akan memasukkan OSPF-nya ke MLS ya teman-teman. Setting OSPF di MLS. Nah, di sini kita itu tidak langsung bisa masuk ke router OSPF ya teman-teman. Kita itu harus menambahkan juga perintah, itu kita masuk dulu ke IP routing. Nah, di sini baru kita bisa masuk ke router OSPF. OSPF 1. Kita masukkan networknya ya teman-teman. Itu yang kita 10.10.12 dulu. Lalu wildcard-nya 3. Area 0. Kita enter. Lalu kita masukkan network punya VLAN 192.168.40.0. Kita enter dulu. Lalu wildcard-nya 255 area 0, lalu enter. Kita masukkan juga punya VLAN 50, kita enter. Kita tinggal ubah-ubah aja ya teman-teman ini biar cepat. Kita 60, lalu kita masukkan VLAN 70. Nah, sudah ya teman-teman untuk di MLS 1. Kita masuk ke MLS 2. Kita exit dulu. Kita masuk IP routing. Lalu router OSPF 1. Kita masukkan networknya. Itu 10.10.8 ya. Kita coba lihat ya. Lalu kita masukkan wildcard-nya area 6. Lalu kita masukkan network punya VLAN. Itu di sini tuh kan ada VLAN 10 sampai 30. Berarti di sini 10. Lalu kita masukkan wildcard-nya 255 area 0. Enter. Lalu kita masukkan lagi di sini 20, VLAN 20, IP VLAN 20, lalu IP VLAN 30. Kita enter. Nah, sudah ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF-nya. Nah, setelah ini kita masuk ke part 7 yaitu konfigurasi DNS dan web server ya teman-teman. Di sini kita harus mengkonfigurasi DNS server di server 1. Yaitu buat a record untuk academy.sekolahan.id dengan IP 192.168.90.3, lalu buat CNAME record untuk www.academy.sekolahan.id to academy.sekolahan.id. Lalu kita konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to academy sekolahan ID. Lalu konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses academy.sekolahan.id melalui browser web. Nah, di sini kita masuk dulu ke server 1. Lalu kita ke service. Lalu di sini kita masuk ke DNS. Nah, di sini kita onin dulu ya, teman-teman. Lalu kita masukkan tadi academy.sekolahan.id. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.90.3. Lalu kita add. Nah, setelah ini kita ubah ke CNAME. Kita masukkan www.academy.sekolahan
.id. Nah, lalu untuk hostname-nya yaitu academy.sekolahan.id. Lalu kita add. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke server 2 yang kedua. Nah, di sini kita masuk ke service juga, ke HTTP. Nah, di sini ada index.html. Kita masuk ke edit. Dan lalu di sini ada Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita itu akan mengubah namanya menjadi yang tadi di sini, yaitu Welcome to Academy Sekolahan ID. Kita ubah di sini jadi Welcome to Academy Sekolahan ID. Nah, lalu abis ini kita save aja ya teman-teman. Kita yes. Nah, sudah. Lalu kita akan coba cek di PC sebelah sini ya teman-teman. Kita masuk ke web browser. Di web browser ini emang agak lama ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikin aja academy.sekolahan.id. Kita enter guys. Nah, sudah ya teman-teman, di sini sudah ada penulisan Welcome to Academy Sekolahan ID. Ya, berarti sudah sukses ya teman-teman. Nah, lalu sekarang kita masuk ke part 8, yaitu konfigurasi access list. Nah, kita itu di sini harus konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari pilihan 10 dan 60 ke server. Lalu kita juga harus menggunakan ID access listnya itu 101. Nah, lalu konektivitas, pastikan bahwa VLAN 10 dan 60 itu tidak dapat mengakses server. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke router 3. Lalu kita di sini langsung aja bikin access list 101 Denny IP. Nah, di sini kita masukkan IP VLAN-nya ya teman-teman. Di sini kita masukkan dulu IP VLAN-nya punya VLAN 10. Nah, di sini pakai network ya teman-teman, networknya. Nah, kita pakai wildcard juga. Masukkan, lalu kita masukkan juga IP yang ini VLAN 90. Titik 90, titik 0, lalu kita masukkan juga wildcard-nya yaitu 25. Kita enter. Lalu kita masukkan juga IP punya VLAN 60. Sudah, kita enter. Nah, lalu di sini kita ketikkan access list 101 permit IP any. Kita enter. Kita masuk ke interface 1. Kita masuk ke IP access group 101 out. Kita enter. Dan selesai teman-teman. Nah, di sini kita sudah dapatkan presentasinya sudah menambah 100 ya teman-teman. Berarti kita sudah selesai untuk konfigurasi Superlab 1. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.